Food Fam, welcome back to Realcast Ramadan bersama 12 Agents of Kindness-nya Real Food. Dan kali ini cukup berbeda, cukup unik. Tadi aku udah nanya kayak, beneran gak sih profesinya adalah ini? Apa sih profesinya? Langsung aja kita kenalan yuk sama salah satu Agent of Kindness kita hari ini. Ini dia Mas Jeffy Santosa. Halo Yuki. Apa kabar Mas Jeffy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi aku dengar Mas Jeffy ini tuh suka jutek ya? Karena Mas sinis. Oh enggak ya? Enggak gitu juga. Oh enggak ya? Oh iya. Tetap ramah melayanin kan. Keren. Jeffy, panggilnya Jeffy atau Mas Jeffy? Jeffy aja Jeffy. Biar lebih akrab. Gitu. Panggilnya Yuki atau Kak Yuki? Aku dipanggil Nyonya. Oh Nyonya. Enggak deh. Oke Nyonya Yuki, oke boleh. Yuki aja. Gimana kabarnya Mas Jeffy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Yuki gimana, sehat? Aku gimana? Kita sehatin aja. Tentu aja aku sehat karena tadi ya pas sahur aku minum Real Food yang Everglow gitu. Jadi akan selalu sehat. Begitu Mas Jeffy. Mas Jeffy gimana minum Real Food ya? Minum dong. Masih dong, mantap dong. Mantap banget. Mantap. Favorit Ya? Sabi. Terus ini kan katanya profesinya seorang masinis, betul? Iya. Betul. Supir ular besi. Supir ular besi maksudnya? Iya, supir kereta maksudnya. Bahasa kerennya masinis. Sebutan kereta adalah ular besi. Iya. Baru tahu lagi gue. Sorry ya. But anyway. Penasaran banget. Masinis. Apa nih yang penasarannya nih? Ngapain sih jadi masinis? Oh gitu. Kenapa aku mau jadi masinis gitu? Iya, penasaran loh. Okay. Bener deh. Kalau dulu kan zaman kecil ada yang kayak ada lagunya kan? Naik. Aku seorang masinis. Bukan, yang naik kereta api. Tut. Gitu. Siapa hendak turut ke Bandung, bam Surabaya, dar. Kalau nggak ada lagu kerennya lagi. Apa tuh? Kereta malam. Jagi Juk. Keretaku malam gitu kan. Tapi kalau Mas Jeffy, sorry ya gue alay. Mas Jeffy anyway, itu Mas Jeffy yang jarak jauh atau yang? Nggak, kebetulan untuk masinis kereta komuter lain. Kalau masinis tuh kereta komuter lain. Komuter lain. Kalau kondektur. Ya, kondektur itu yang untuk kereta jarak jauh yang kayak petugas yang biasanya ngecek tiket gitu misalnya. Itu biasanya yang di dalam kereta gitu, itu namanya kondektur. Kalau masinis itu yang mengoperasikan kereta api, itu namanya masinis. Tapi nggak jarak jauh? Kalau aku kebetulan emang pendidikannya dan khusus buat kereta komuter lain, bukan buat khusus jarak jauh. Ya? Khusus. Tapi penasaran nggak? Ada rasa penasaran nggak? Untuk kereta jarak jauh ya? Lumayan penasaran. Ada ya, ada penasaran ya? Juga sih. Iya nggak sih? Iya. Kayaknya keren deh, tapi boleh dong di-share tips and triknya biar kalau misalnya ada yang nonton nih gitu ya, yang emang berkeinginan atau bercita-cita pengen jadi masinis juga. Kira-kira tips and triknya supaya lolos ujiannya gitu atau lolos untuk menjadi masinis, apa nih kira-kira nih Mas Jeffy? Yang pastinya nih bagi teman-teman yang mau atau yang punya cita-cita untuk jadi masinis, yang pertama kita siapin dulu fisik. Kesehatan tubuh itu sangat penting, karena kan nanti bakal ada tahapan tes kesehatan, psikologi, wawancara, dan juga kayak administrasi awal itu semuanya harus komplit, harus benar-benar dipersiapkan secara matang. Dan untuk lebih ditekankan ke psikologinya, untuk psikotesnya. Nah itu sebelumnya biasanya aku belajar psikotes, kayak beli buku dulu di beberapa store, terus sambil belajar, sambil latihan. Itu sih yang penting. Tapi justru yang penting malah psikotes ya? Kenapa tuh? Karena menurut aku tahap yang paling susah di saat tes masuk masinis itu di psikotesnya. Karena kan kalau fisik mungkin aku udah pede karena emang rajin olahraga, kayak jaga tubuh gitu ya. Paling persiapan beratnya itu di psikotes. Oh gitu, psikotes. Psikotesnya apa tuh kira-kira? Ya tentang pelajaran umum atau tentang kepribadian Yuki juga bisa sih kayak gitu. Oh gitu? Emang Yuki belum pernah cobain psikotes? Psikotes? Pernah tapi di zaman dulu kali ya. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Cuma nggak maksud saya kalau misalnya seorang masinis gitu, itu semuanya sekarang udah otomatis ya? Oh, autopilot ya? Autopilot ya? Enggak. Kalau untuk kereta
kayak komuter lain sendiri itu dia masih yang mengoperasikan semuanya masih masinis. Oh, belum masih masinis? Autopilot belum. Oh, itu ada pencetannya? Enggak gini ya, pakai tuas ya? Iya pakai tuas. Oh. Nah nanti kalau misalnya kayak berhenti itu ada pengeremnya juga pakai tangan kerja, yang tangan kerja, tangan kerja, kaki juga kerja. Oh, ada kakinya juga? Iya, ada Kakinya itu buat? Buat suling itu biasanya dipakai di kaki kalau untuk komuter. Suling bambu? Bukan. Suling kereta namanya. Suling kereta ngapain dia? Kalau misalnya kayak Apa ada yang akan dia sesar? yang Suling cinta. Apa suling kereta apaan tuh baru kalau denger? misalnya Yuki mau lewat perlintasan nih, Iya. jadi kereta mau lewat terus ada kayak atau Yuki mau jalan kaki Iya. gitu di rel kereta. Oh, klaksonnya. Oh iya, sorry, klakson, bahasa modernnya klakson. Oh, klaksonnya kereta tuh namanya suling. Suling, kita nyebutnya suling. Tutut, Iya, gitu kan? suling. Itu di kaki? Ada di kaki. Oh, ada di kaki itu. Oh, namanya suling namanya Suling, nyebutnya ya. suling, Oh, nyebutnya interesting, suling. interesting. Tapi sekarang Mas Jeffy kan di jalur yang KRL aja, komuter komuter lain lain. Jakarta ya. Nah, ada nggak rute favorit deh mungkin? Rute favoritnya karena aku melayani perjalanan itu Bogor, Jakarta Kota, Bogor, Jatinegara, yaitu rute favoritnya itu Bogor, Bogor, Jakarta Kota. Jakarta Kota tuh mana sih? Fathahila ya? Bukan beda? Iya, iya. Oh iya, Yang dekat museum itu nggak sih? Yang Museum Fathahila bener kan berarti kan? Oh situ. Bogor, Oh itu Jakarta. namanya Jakarta Kota. Jakarta Kota itu Terus namanya. habis itu? Balik lagi Bogor. Habis itu Bogor lagi? Ya, kayak PP itu, bolak-balik. Itu paling menyenangkan, maksudnya rute paling favorit? Paling favorit. Kenapa? Ya karena kayak dari Bogor itu bisa di Jakarta Kota kan banyak kayak orang-orang baru atau penumpang-penumpang yang banyak orang sibuk kerja lah di Iya. kota gitu kan. Dari Bogor biasanya orang penumpang tuh banyak yang pergi kerja ke Jakarta Kota. Itu Betul. kayak rame aja gitu ngeliatnya, lebih seru aja sih ke situ. Tapi kan ramenya bisa rame banget gitu. Tapi itu malah jadi jalur favorit. Jalur favorit. Karena bagi masinis itu kayak semakin ramai penumpang itu mereka semakin senang gitu. Oh ya? Iya, seru aja gitu. ngeliatnya. Jadi untuk seorang masinis tuh ada rasanya tersendiri gitu kali ya. benar, Kalau bawa benar. gerbong yang isinya penuh gitu. Tapi pas selama itu ya kayak maksudnya jalur Bogor ke Jakarta Kota. Bogor, Jakarta Kota, sama Bogor, Jatinegara, Tanah Abang juga bolak-balik. Itu beda jalur ya? Beda. Jadi Kalau- sini ke sini, terus itu ke situ gitu. Iya, kalau Bogor, Jakarta Kota itu dia lewat atas. Kalau yang ke Tanah Abang, Jatinegara dia ke bawah. Di perbedaannya rutenya nanti berada di stasiun Manggarai. Itu bisa. Manggarai itu Gambir ya? Oh. Beda ya? Kayaknya Yuki nih harus jalan-jalan naik kereta kayaknya. Harus cobain jalan-jalan naik KRL. Nah, naik KRL belum pernah. Harus cobain. MRT udah. MRT udah. KRL belum kan? KRL belum, tapi kereta yang jarak jauh juga udah. Udah. Iya, Berarti KRL. belum KRL belum. ya. Iya. Ditunggu ya nanti. Tolong kalau ada VP atau direksi KAI, katanya Yuki Kato nih mau janji naik KRL. Ditunggu ya. Yuk kita jalan-jalan naik KRL. Tapi selama udah berapa tahun Mas? 6 Kurang tahun? lebih 6 tahun. Wow, kurang lebih 6 tahun Iya. di jalur itu. Ada nggak sih ngerasa bosen? Kayak misalnya kan jalurnya kayak gitu terus gitu, nggak pernah berubah-ubah. Kalau untuk sekarang sih nggak ada ya, nggak ada rasa bosan. Karena kan emang udah pekerjaan gitu, jadi harus dijalani dengan sepenuh hati lah. semangat. Keren, mantap deh Mas Jeffy nih. Keren. Tapi selama 6 tahun itu dan selalu, kan tadi Mas Jeffy ngomong kalau Mas Jeffy tuh senang kalau misalnya gerbongnya tuh selalu full, terus jadinya itu tuh memberikan kesan tersendiri gitu sama Mas Jeffy. Pernah nggak menemukan kebaikan kecil gitu, atau mungkin hal yang sebenarnya nggak disengaja tapi ternyata menyentuh hatinya Mas Jeffy? Banyak sih sebenarnya kejadian yang Kayak apa tuh? Contohnya kalau misalnya kayak ada penumpang yang baru turun, jarang banget yang bilang terima kasih kan. Terus kayak ada ibu-ibu gedor pintu kabin, terus bilang makasih deh, itu kayak seneng aja gitu. Terus ada lagi beberapa kayak yang penumpang ABG gitu, suka bawain makanan biasanya. Oh gitu. iya? Iya. Bawain makanan? Iya, bawain kopi, bawa makanan gitu. Jadi Gemes? ya makanya jadi dinas tuh jadi nggak bosan gitu kan, karena banyak hal-hal yang menyenangkan selama dinas. Aduh gemes banget sih bisa kayak gitu ya. Iya. Jadi emang padahal cuma sekedar dikasih lemparan senyum aja juga udah berarti ya Mas Udah Jeffy berarti ya. banget. Keren sih. Anyway,
aku mau kasih challenge buat Mas Jeffy di sini. Boleh. Siap? Siap dong, Mas. Oke. Cara bermainnya gampang sekali. Gimana? Jadi nanti aku akan menyebutkan sebuah kalimat dan nanti Mas Jeffy harus menyelesaikan kalimat yang aku berikan dengan cepat. Cepat. Ya. Boleh mikir nggak nih? Nggak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini langsung spontan. Yes, spontan. Uhuy. Langsung aja, kita mulai ya. Ini dia, finish the sentence. Kalau aku punya kekuatan superpower, aku mau bisa Bisa terbang. terbang. Iya. Kenapa mau terbang? Biar pulang kampungnya gampang gitu. Nggak perlu naik pesawat. Biar nggak rame maksudnya gerbongnya. Oke, next. Aku paling gak suka Kalau menunggu. menunggu. Iya. Gue jadi gak enak, maaf ya. Oh iya. Maaf ya. Buat teman-teman real. Menunggunya hampir 2 jam gitu. Mohon maaf ya. Ya udah deh. Mohon maaf ya sebelumnya. Karena mohon maaf, Yuki mohon maaf. baru berulang tahun, jadi Ya. kita kasih Kamu kata maafin. maaf. Alhamdulillah, terima kasih Untuk ya. hari ini ya. Ya udah aku ulang tahun tiap hari. Next. Hal terbaik yang pernah orang lain lakukan ke aku adalah Support sih, yang suka support. Menurut aku tuh udah baik banget sih. yang memberikan support. Support seperti apa? Contohnya kalau misalnya kayak lagi banyak, ya bener kayak tadi tuh kayak yang ada yang kasih semangat, kayak ada juga yang support walaupun kadang kasih beberapa makanan atau kayak kasih hadiah gitu. Ya seneng aja gitu support dari Suka. mereka. Kayak Suka gitu aja. ya. Oh, gemes. Oke. Next. Aku suka pertanyaan ini. Aku kangen banget sama Mama. Oh, mama. Mm-mm. Iya sih, benar. Bener kan? Benar. Emang mama di mana Mama tinggal? Di Padang. Aku merantau ke sini. Merantau ke sini. Oh, emang udah lama nggak ketemu sama mama? Udah sekitar hampir 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Karena pandemi ini ya? Karena pandemi juga, karena ya belum bisa pulang kampung kan kemarin. Mungkin tahun ini kayaknya harus pulang. Tahun ini ya? Tahun ini. Pulang ya? Wajib. Wajib? Udah Siap. kangen banget soalnya Yuki. Kangen banget bangetan. Coba dong, halo mama gitu. Halo Ma. Panggilnya apa sih? Mama? Ama. Ama? Jadi tuh Mama cuma di M depannya dihilangin. Hilangin. Jadi kan Ama? Ama. Ama? Ama. Kalau ngomong sama ibu masih bahasa Padang? Masa Padang. Takjil favoritku untuk buka puasa adalah Es cendol. Itu takjil bukan sih? bisa. Oh iya. Apapun bisa jadi takjil. Tapi cendol buatan Mama. Cendol buatan mama. Kenapa? Apa yang spesial? Karena spesial aja rasanya. Mungkin dibikinnya dengan kasih sayang kali ya. Dan keren, Jadi bener sih. Lebih enak. Kayaknya lebih nikmat Lebih gitu buka nikmat puasanya buka ya. puasanya. Mama. Kayak kangen banget nih. Yuki pokoknya harus cobain es cendol buatan mamaku. Ayo dong, kirim dong. Dan Pakai kirim santan, datang enggak? ke Padang lah. Datang ke makanya. Padang. Iya, Aku sambil nanti liburan. datang, aku ke Padang aku. Udah 2 loh Let's go. janjinya, naik kereta sama datang ke Padang. Iya, iya. Pegang nih 2 janji. Ih, takut banget ya sama mulut gue. Oke, next. Aku ngefans banget sama siapa? Sama orang tua aku aja. Kamu ngefans sama orang tua kamu, kenapa? Ya karena mereka yang udah besarin aku sampai sekarang, mungkin aku belum tentu bisa jadi kayak mereka sekarang yang bisa jagain anak, yang bisa sabar, pokoknya yang bisa ngurus sampai kayak sekarang ya karena orang tua aku. Jadi bener-bener ngefans aja gitu. Inspirasi. Inspirasi apa yang menginspirasi? Apakah cuma dari karena memang orang tua kan memang sudah memberikan kasih sayang dan support dan you know everything that you need. Tapi apa yang bikin kamu jadi kayak ya kayaknya orang tua aku menginspirasi aku atau gimana? Salah satu kenapa aku tertarik jadi masinis karena emang ayahku menginspirasi aku buat kan ayahku juga mantan masinis dulunya. Oh gitu Iya. toh. Jadi Oke. dia yang selalu ngajarin gimana cara bawa kereta yang baik, misalnya kayak peraturan-peraturan selama dalam perjalanan Iya. dinas tuh, pokoknya semua dia yang saya tahu. Pokoknya dia inspirasi aku dalam bekerja. Tapi ayah ada nggak kayak memaksa kamu untuk Enggak. kayak ngikutin jalurnya? Enggak, kayaknya panggilnya apa ya, sorry. Apa? bukan. Oke. Apa tuh kayaknya nggak pernah memaksa aku buat ikut kemana, masuk harus kerja apa, dia terserah, yang penting nyaman aja gitu. Yang penting nyaman aja. Jadi kamu terinspirasi menjadi masinis itu dari apa? Dari Dan apa. akhirnya kamu mantep pingin jadi masinis?
Iya, karena emang udah cita-cita juga dari kecil kan Yuki. Oke. Jadi Oh, that's really ada interesting. waktu, ada kesempatan belajar, persiapan semuanya, oke. Ikut rekrutmen, alhamdulillah terima. Dan apa sama Ama juga Support banget. Atau mereka ada yang kayak gak usah lah jadi masinis lah gitu. Enggak sih, support semuanya. Jadi mau jadi apapun kayak support. Support. Oh, that's really nice. That's really good though. Congrats ya. Udah Thank dapet you. orang tua yang support gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita next? Boleh. Boleh. Dan pertanyaan terakhir untuk Jeffy adalah varian fit with real food favoritku adalah Stay fit. best. Yang mana stay fit? Ini ya? Ini kan stay fit. Ya. Tadam nih favoritnya Mas Jeffy nih, stay Favoritnya. fit. Nah, tapi Mas Jeffy sebagai seorang anak ada nggak sih hal yang kira-kira pernah bikin orang tua kecewa gitu? Pernah mungkin waktu pada saat masih remaja mungkin sering biasa anak muda kan Cekcok kecil. suka main juga kan, apalagi lagi masa-masa ABG, wah yang lagi kayak berbunga-bunganya lah, lagi bener-bener. masih Bucin-bucinnya. mungkin itu sih kayak suka main gitu, pulang telat itu sering sih, mungkin itu sih. Jadi ya pasti ada lah ya Pasti ada. momennya setiap anak untuk berantem kecil gitu. Dan berantem kecil itu kamu merasa kayak udah mengecewakan orang tua gitu. Dari berantem Setelah kecil. berantem tapi telat itunya, penyesalannya telat, udah cekcok terus diam baru kepikiran kayak ngerasa salah, udah ngomong-ngomong yang kasar gitu Yang sama nggak orang tua. bener lah ya gitu ya. Dan nggak patut dicontoh. Nggak patut dicontoh. Terus tapi baikannya gimana dong? Kalau misalnya caranya Jeffy gitu. Baikannya ya paling ajak aja ngobrol lagi orang tua gitu. Ajak ngobrol lagi. Kayak udah kayak lupa aja nggak ada masalah gitu. Atau misalnya nih dia kayak mau ngerjain sesuatu tanpa disuruh kita bantuin kerjain gitu, pasti orang tua tuh seneng banget gitu. Oh iya ya kayak gitu ya. Tapi karena sekarang jarak jauh sama orang tua, gimana dong cara untuk kalau misalnya ada berantem yang kecil di telepon, terus akhirnya baikannya gimana? Ya paling itu video call aja, telepon lagi. Tapi semenjak udah jauh ini jarang berantem sih. Oh ya? Oke, kayaknya emang udah ya mungkin karena udah dewasa juga Betul. pemikirannya juga udah Matang lumayan terbuka. lagi, udah terbuka lagi. Jadi ya. udah nggak pernah cekcok sih sama orang. Okay, Udah aman, that's damai nice. aja. Yeah, that's nice. Kayak maksudnya udah bisa menemukan kayak titik di mana bisa work it out Iya. together gitu loh. Karena kan as a parents terus juga as a child kayak kita harus sama-sama saling mempelajari satu sama lain kayak gitu. Tapi selain jadi masinis kan content creator juga ya. Tadi kan sempat mention gitu. Nah, tapi orang-orang gimana di social media kayak banyak yang kasih support nggak sih kayak dukungan gitu? Emang di media sosial tuh kayak banyak banget yang support gitu. Banyak yang support. Banyak Kalau di banget. tempat kerja gimana? Banyak yang support juga nggak? Lumayan teman-teman kantor juga kayak support juga, suka bantu Gitu. juga. Ada nggak sih tapi yang julid atau nyinyirin? Kayaknya- Kayak lu sih bikin-bikin konten tuh ada cewek tuh pingsan tuh di stasiun gitu. Kayak mungkin jadinya. Pastilah namanya juga hidup pasti ada yang suka ada yang nggak suka kan. Pernah ada. Ada yang julid. Oh, tetap ya ada ya. ada. Iya. Terus di content creator kamu, content creator kamu di social media kamu, konten yang kamu create itu kebanyakan konten-konten apa? Aku sih sempat lihat kayaknya kamu bermusik ya. Bermusik. Apakah kamu ada punya hobi bermusik kah Cuma atau kayak sempat beberapa kali cover lagu juga. Cuma ya nggak jago-jago banget. Cuma cover lagu? iseng-iseng Ayo aja. dong, Aduh, cover jangan, dong. jangan. Ayo dong. Ayo dong. Pernah kayak cover Apa, lagu apa? juga. Paling tapi banyaknya itu lebih ke foto-foto sih. Foto-foto? Kayak gimana tuh foto? Oh, kamu fotografi? Enggak, ya akunya di foto gitu. Kamu yang di foto? Tapi pakai seragam Oh. masinis atau deket kereta gitu. Ih, keren banget. Anyway, sebagai seorang masinis, ada hal yang paling membanggakan nggak buat kamu? Dan apalagi pekerjaan ini kan tanggung jawabnya besar banget ya. Kan tadi kamu bilang tadi ular besi Ular gitu besi loh. yang membawa ribuan penumpang. Betul, setiap harinya malah ya. Itu Ya, gimana tuh? kebanggaan untuk jadi seorang masinis itu di saat kita bisa membawa kereta dari stasiun awal sampai stasiun tujuan dan balik lagi itu sampai selamat gitu. Jadi Oke. kita bisa memastikan penumpang itu aman, selamat sampai mereka
ke tempat kerja atau mereka yang mau wisata atau liburan itu kayak kebanggaan aja bagi kita kalau bisa menjalankan tugas kita secara lancar dan juga profesional. Iya benar-benar. Amin, amin ya. Semoga nggak ada kendala apa-apa ya. Tapi yang ditakutin sama masinis tuh kendala apa sih? Yang paling ditakutin sama kalau aku pribadi ya, yang paling ditakutin tuh di saat bawa kereta, kayak ada palang pintu perlintasan kereta api yang suka terobos kayak kendaraan mobil. Nah itu menurut aku yang paling menakutkan sih. Itu yang paling menakutkan ya malah. Karena untuk proses masinis melakukan pengereman itu nggak bisa dadakan, ada jaraknya, jedanya. Jadi jangan sampai kayak karena ada yang melanggar palang pintu perlintasan terjadi kecelakaan, itu menurut aku menyeramkan sih. Itu ya yang bahaya ya tuh guys. Pokoknya kalau udah bunyi ting 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 udah berhenti gitu. Anyway, berbicara soal Ramadan, apa momen Ramadan yang paling Mas Jeffy rindukan di rumah? Tadi kan kangen banget sama mama. Nah kira-kira momennya nih, momen Ramadan ini apa sih, kegiatan apa yang paling kangen? Itu Yuki, karena aku kalau kayak Ramadan ini jarang pulang, jadi tuh udah sekitar hampir 6 tahun itu nggak pernah puasa bareng keluarga. Tapi lebaran di Lebaran rumah juga dong? nggak. Oh serius? Iya, kita kalau di saat mau lebaran gitu emang ada namanya masa posko dan kita emang nggak boleh cuti. Nggak boleh cuti. Tapi di rumah back home gitu ada tradisi tertentu nggak sih? Enggak sih, paling ya kayak makan, kumpul-kumpul keluarga itu aja sih. Tapi itu ya kehangatan itu yang kamu kangenin ya selama kurang lebih 6 tahun ini ya? Kangen nyobain buka puasa bareng sama sahur bareng sih, itu yang lebih kangen. Itu dia. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa ya. Amin. Ngumpul sama keluarga. Tapi bisa minta cuti nggak sih? Bisa, kalau di awal-awal puasa bisa. Awal puasa. Cuma nanti pas udah mendekati lebaran udah nggak bisa cuti. Itu benar sama sekali nggak bisa kalau mendekati lebaran. Karena kan emang transportasi lagi sibuk-sibuknya untuk masa mudik gitu. Jadi bener mengabdi untuk masyarakat gitu ya. Bener, melayani penumpang. Gokil banget Mas Jeffy mengorbankan dan seluruh masinis-masinis di Indonesia. Kalian keren banget. Tapi Mas Jeffy, sebelum kita akhiri, aku ada satu pertanyaan. Apa hal terpenting dalam hidupnya Mas Jeffy yang Mas Jeffy pegang selama ini dan jadikan acuan dalam menjalani hidup? Apa kira-kira? Ya. Cukup berat ya? Yang pastinya itulah, iman. Biar bisa menempatkan posisi kita dimanapun gitu. Biar juga tahu batasannya sih. Itu sih kayak acuan yang selalu diingetin sama orang tua. Dimanapun kita berada, yang pasti harus kuat imannya. Harus kuat imannya. Apalagi kan hidup di ibu kota gitu, harus kuat iman. Itu ya. Emang susah banget ya? Susah, banyak godaan. Tapi untung ya itu ya, punya pegangan yang teguh gitu ya. Bener-bener, pegangan yang teguh. Lah kalau adanya Joko gimana ya? Pegangan yang Joko. Well anyway, thank you so much Mas Jeffy Santosa. Thank you. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang umur. Yuki juga ya, sehat-sehat dan selalu bahagia ya. Jangan lupa ya janjinya. Ada 2 tadi. Ada 2, aku naik KRL sama dan ke Padang. Bener sih. Nah, ditunggu. Kalau ke Padang sih agak susah ya. Kenapa? Aku udah pernah ke Padang, okay. Iya benar. Kalau bisa nanti siapa tahu kita Real Food ada event di Padang, bisa kan? Trip to Padang. Trip to Padang. Bener banget. Bener banget nggak? Nah, Mas Jeffy tapi ambil cuti. Nanti kita naik kereta dari Jakarta ke Padang ya? Ada nggak sih? Kereta nyemplung dong di laut nanti kan? Oh, kita belum ada ya? Belum. Yang crossing itu ya? Belum ya? Paling nyambung-nyambung kali bisa. Nyambung-nyambung. Kalau Sumatera udah ada kereta belum sih? Ada dong. Oh, udah ada ya? Sih. ALS apa? Antar lintas Sumatera, itu mah bis. Oh, itu bis. Kalau keretanya? Keretanya ada, kereta juga sama kayak kereta jarak jauh gitu. KRL? Bukan, jarak jauh. Jadi perjalanannya dari Lampung sampai ke Palembang itu ada, cuma sampai Palembang, Lubuk Linggau itu. Lubuk Linggau. Tahu? Tahu. Aku pernah ke situ deh kayaknya. Aku lupa tapi kapan. Duh, jadi cuma dari Lampung ke Palembang. Ya, Palembang enggak ada. Dikit dong. Lumayan. Aceh nggak kena? Dia belum nyambung. Oh, dia belum nyambung. Padang juga belum dong? Padang ada lagi kereta. Padang ke Medan? Padang cuman wilayah di Padang aja. Oh, cuma tapi belum sekitaran nyambung. Padang. Medan juga ada kereta apinya. Oh. Aceh juga ada.
Tapi satu itu semua belum ya? Belum. Panjangnya. Ih Belum. coba ya kalau semuanya udah nyambung ya, seru banget. Swing. Iya. Gitu. Keren gak sih? Ngeliatin laut dar. Enggak ngelewatin laut. Oh enggak ya? Kayak tunnel dalam Nggak gitu. bisa lah. Kayak di Jepang gitu loh. Ngelewatin Amin air ya, laut. semoga nanti dar. ada ya, semoga nanti. Amin, 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 amin. Terus kan jadinya kan lucu kan kalau kita pas zaman kecil kan naik kereta tuh kayaknya kesan yang menyenangkan banget gitu. Oh my god. Baiklah kalau gitu Mas Jeffy, thank you Thank you. so much for coming Thank you, and talking Yuki. with us, sharing with us di Realcast Ramadan, dan pastinya untuk Sobat Real Food Fam, jangan lupa untuk follow Instagramnya Real Food @feedwithrealfoodid dan like, comment, subscribe YouTube Real Food Indonesia. Sampai ketemu lagi di Realcast Ramadan bersama 12 Agents of Kindness lainnya. Bye guys!